Dengan dinamika yang penuh ketidakpastian ini, seberapa besar potensi terjadinya resesi global semakin dekat? Ya, kalau kita lihat dari data-data yang ada, memang kalau kita lihat dari tatanan global, ancaman itu nyata ya, karena memang kita bisa lihat bahwa ada tren inflasi global yang cenderung meningkat. Kemudian kalau kita bicara negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan India, itu juga memiliki tren kenaikan inflasi yang cukup besar. Nah, yang harus digarisbawahi di sini adalah bahwa ini adalah semacam akumulasi dari apa yang terjadi ketika kita diterpa oleh pandemi, lalu diperburuk dengan adanya ketegangan antara Rusia dan juga Ukraina. Dan menurut saya ini perlu diwaspadai oleh semua negara, termasuk Indonesia, meskipun kalau kita bisa lihat dari data makroekonomi di Indonesia, kita masih bisa dibilang dikategorikan sebagai bisa aman gitu ya dari resesi tersebut. Baik, meskipun data-data ekonomi Indonesia ini masih terbilang aman, tapi seberapa besar resesi global ini juga nantinya akan mempengaruhi perekonomian kita di dalam negeri? Ya, kita tahu bahwa ketika kita berbicara masalah perang Rusia dan Ukraina, memang itu jelas mengganggu rantai pasok global. Dan kita harus garis bawahi bahwa dunia itu saling terkait satu sama lain. Jadi ini adalah satu catatan yang perlu dicermati oleh semua pihak gitu ya. Dan saya rasa momentum G20 dan juga pertemuan dengan Kementerian Keuangan dan juga Gubernur Bank Sentral itu perlu membahas lebih jauh ya terkait dengan ancaman resesi global ini. Nah, menurut saya memang salah satu hal yang perlu menjadi yang harus dilakukan adalah kita harus tetap waspada karena memang kita tidak bisa lagi bergantung pada kenaikan harga komoditas. Kita tahu bahwa selama 26 bulan terakhir ya kita itu mengalami surplus neraca perdagangan dan memang itu dibantu oleh harga komoditas yang cenderung meningkat. Tapi kan kita tidak bisa bergantung pada harga komoditas ya, kita bisa bilang ini ada windfall profit, tapi sampai kapan gitu ya, karena pasti akan dinamis sekali pergerakan harganya. Nah, untuk itulah menurut saya setiap otoritas fiskal maupun otoritas moneter harus punya semacam strategi yang khusus untuk mengantisipasi ini, Mbak Aneke. Baik, tidak bisa kita pungkiri kalau ekspor komoditas ini ya menjadi penopang perekonomian kita selama 26 bulan terakhir. Tapi justru sebesar apa peluangnya apabila resesi ini terjadi di negara-negara mitra dagang kita justru malah akhirnya menekan ekspor komoditas kita seperti batu bara? Betul Mbak Aneke, ya kita lihat bahwa data makroekonomi di beberapa negara mitra dagang strategis kita seperti China tadi disebutkan hanya tumbuh 0,4% karena mungkin imbas dari zero covid policy sebelumnya yang memang membatasi pergerakan atau mobilitas manusia untuk bertransaksi. Nah, kemudian kita tahu bahwa India dan Amerika Serikat yang juga merupakan mitra strategis Indonesia juga memang cenderung mengalami perlambatan atau bisa dibilang turun pertumbuhan ekonominya meskipun masih dalam taraf positif. Nah, menurut saya di sini adalah menjadi salah satu strategi gimana caranya kita berusaha untuk menyiasati itu. Pastinya kita harus memperbaiki di tengah kita menikmati windfall profit ini, karena kita tahu bahwa kalau dari sisi fiskal kita tahu bahwa kita harus terus jaga daya beli masyarakat gitu ya dengan banyak sekali kebijakan-kebijakan yang berbentuk bantuan sosial dan itu pun didapat dari pajak ekspor komoditas yang memang sampai dengan saat ini masih cukup besar menyumbang penerimaan negara. Jadi itu yang harus kita siasati dan menurut saya harus dipantau terus dan memang kita tahu bahwa kita harus siap gitu ya dengan segala penurunan permintaan akibat tadi pelemahan permintaan di negara-negara mitra strategis kita dan harus digarisbawahi bahwa dalam konteks G20 ini saya rasa apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani menurut saya sangat relevan karena apa? Karena kita harus bersama-sama kan seperti tagline-nya G20 adalah recover together, recover stronger gitu ya. Kita harus bersama-sama untuk melewati resesi ini. Seperti itu Mbak Aneke.